Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Raudatul Jannah, Lina Yuliani, dan Yeni Aprilianingrum yang ingin membawakan PPT berjudul Penilaian Psikomotorik atau Keterampilan. Selamat menyaksikan. Penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Target pencapaian hasil belajar dalam penilaian kinerja dapat meliputi aspek-aspek yang pertama pengetahuan, yang kedua praktek dan aplikasi pengetahuan, yang ketiga kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lain. Yang keempat, produk atau hasil karya. Yang kelima, sikap, yaitu berhubungan dengan perasaan, sikap, nilai, minat, dan motivasi. Jadi, dalam hal ini, penilaian kinerja dapat mengukur kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Prinsip-prinsip penilaian kinerja. Yang pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dalam kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, bersifat holistik yang mencangkup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kualitas penilaian kinerja. Yang pertama, representatif atau dapat digeneralisasi. Tujuan kinerja yang diberikan hendaknya dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kompetensi yang dinilai. Untuk menilai satu kompetensi dasar dapat digunakan beberapa tugas yang berbeda. Yang kedua, otentik. Tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik merefleksikan kehidupan nyata. Tugas kinerja ini dilakukan pada saat aktivitas pembelajaran di kelas, di laboratorium, atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, multidomain. Tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik mengukur lebih dari satu aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi. Yang keempat, dapat diajarkan. Tugas kinerja yang diberikan berkaitan dengan materi yang diajarkan. Yang kelima, adil. Tugas kinerja yang diberikan tidak menguntungkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Yang keenam, fleksibel. Tugas kinerja yang diberikan dapat dilaksanakan, artinya harus mempertimbangkan faktor biaya, tempat, waktu, dan peralatan. Yang terakhir, dapat diskor. Tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliabel dengan menggunakan pedoman penskoran atau rubik yang tepat. Teknik penilaian kinerja. 1. Tes praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan kompetensi. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktik di laboratorium, praktik sholat, praktik olahraga, presentasi, diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu proyek. Penilaian proyek merupakan tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian proyek dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan dari peserta didik secara jelas. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan instrumen penilaian kinerja. Pada lembar pengamatan penilaian kinerja meliputi checklist. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek,
baik atau tidak baik, bisa atau tidak bisa. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai baik atau mampu apabila yang ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru. Yang kedua, rating scale. Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Karena pemberian nilai secara kontinum, di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. KD yang akan dinilai dengan teknik penilaian kinerja beserta indikator-indikatornya. Yang kedua, identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. Yang ketiga, tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir yang terbaik. Yang keempat, rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur. 5. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur atau karakteristik produk yang akan dihasilkan. Yang terakhir, urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan dinamati. Di sini ada contoh untuk penilaian kinerja dalam pidato bahasa Inggris yang menggunakan checklist. Bisa kita lihat di dalam tabel berikut, itu ada beberapa aspek yang akan dinilai dan menentukan nilainya, yaitu dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Dengan keterangan penilaian, sangat kompeten bila mendapatkan nilai 91 dengan 100, kompeten bila mendapatkan nilai 71 sampai dengan 90, cukup kompeten bila mendapatkan nilai 91 sampai dengan 70, kurang kompeten bila mendapatkan nilai kurang dari 61. Dari perolehan nilai kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau kompetensi peserta didik tersebut dalam pidato bahasa Inggris adalah kurang.